Iya, habis awet makan muda. Iya. Oh, Di sini nambah. Habis ini makan sop durian dia. Oh iya, waduh. Semangat. Ya, jadi tadi kita lihat ini sikap yang tunduk kepada Tuhan dan otoritas. Terus hati yang mudah dibentuk. Hati yang mudah dibentuk itu hati kita nggak keras, ya. Sama seperti tanah liat. Kalau tanah liat itu dibentuknya gampang kan? Tapi kalau tanah liatnya udah keras, dia udah jadi satu bentuk. Dan kita kalau menghancurin lagi pecah, ya. Jadi itu yang pertama dalam hidup kita. Hati kita itu juga seperti tanah liat yang mudah dibentuk, ya. Kalau Tuhan, pernah nggak kita lihat tukang roti bikin roti? Terus rotinya ngomong begini, saya nggak mau diisiin coklat, saya maunya diisinya kelapa. Bisa nggak? Nggak bisa ya. Sama seperti kita. Kalau Tuhan lagi bentuk hati kita, Tuhan juga mau semakin cepat kita dibentuk, berarti semakin cepat kita matangnya, kita jadinya. Tapi kalau semakin kita memberontak, semakin lama lah Tuhan membentuk kita. Amin? Amin ya. Pada saya religius nih. Komen marah bro. Tunggu. Pada tegang ya. Oh, yang ini dari sini. Kita lihat yang selanjutnya biar cepat, karena sebentar lagi kita akan diusir ya. Nah, rendah hati. Dari sini saya ya. Iya. Kan belum. Belum jadi sabar deh. Ini kita lihat ya. Ini namanya rendah hati. Rendah hati artinya minder bukan? Bukan. Rendah diri. Lain ya, kalau rendah hati itu bukan minder ya, rendah diri baru minder ya. Nah, jadi rendah hati itu artinya apa? Coba kalau menurut Cici rendah hati artinya apa? Tidak sombong. Kayaknya handphone Ai bunyi ya. Bukan main. Mel nih kali ini. Oh iya, Melan. Sekarang dari mana sih Mel? Melan mana? Itu. Nah, itu aja Sus. Nek, lo ngomong nih. Nah, Nah, rendah hati itu tadi artinya apa Cici tadi? Tidak sombong. Rendah hati, ya betul. Rendah hati itu ya benar juga, nggak sombong, mau menerima pendapat orang lain. Sebenarnya kalau kita rendah hati itu buat kebaikan kita sendiri, ya. Jadi maksudnya jangan kalau mentang-mentang kita merasa diri kita lebih pintar dari orang, lebih apa, kita rasanya nggak mau dengerin orang lain ngomong, orang lain ngomong pasti salah, ya. Kita juga nggak boleh begitu, ya. Oke, lanjutnya kita lihat. Oh iya, Cici sabar ya. Aslan dong. Ya, murah hati. Murah hati kita udah pernah belajar ya Pak Diki, yang ingat nggak murah hati itu ngapain? Suka memberi. Lupa aja. Suka memberi. Murah hati itu artinya kita suka orang lain, ya. Lemah lembut, misalnya kita melihat orang kok kasihan amat gitu ya. Jadi mungkin dengan apa yang ada pada kita itu kan gitu murah hati. Ya, amin tuh Diki. Amin, ya. Murah hati, ya. Aku nggak panjang-panjang soalnya di sini tempatnya terbatas. Kan dia kebanyakan kebanyakan lagi terus. Ya, yang terakhir kita mau lihat. Hati yang udah bunyi. Aw, mama amat nggak panjang. Lihat kepala saya belakang direkam. Kaca-kaca direkam. Orang Hai tadi justru lagi cepet-cepet ditelepon aja masih set. Hati yang mudah mengampuni. Mengampuni gampang atau susah? Susah. Sudah pasti mengampuni susah. Ya. Karena itu Tuhan mau kita belajar untuk mengampuni. Amin. Ya. Kita kadang ngomong di rumah begitu aja, karena diampuni lu. Gampang itu mah begitu karena mendirikkan orang lain. Tetapi pada saat dia mengalami, kita juga akan merasa susah untuk mengampuni. Tetapi sekali lagi firman Tuhan itu mengajar kita kalau kita nggak mengampuni orang yang bersalah sama kita, Tuhan mengampuni kita kan? Nah, ya. Jadi kita mesti ingat kalau kita ngampunin orang, Tuhan juga ngampunin kita. Artinya ya kita nggak diampuni, dosa kita tetap. Kalau nggak diampunin enak nggak rasanya? Itu pasti nggak enak ya tante ya. Kita doa sama orang, doa sama Tuhan, minta semua. Tuhan nggak bisa jawab doa kita, karena kita nggak memiliki hati yang mengampuni. Ya, tapi kalau kita memiliki hati yang mengampuni, Susah ya itu. emang susah, tapi bilang susah. Ya, jadi kalau misalnya mengampuni itu gampang. Kalau mengampuni segala sesuatu yang berhubungan sama hati pasti susah. Pasti susah. Karena apa? Hati kita itu cuma kita yang tahu sama Tuhan. Ya,
Dua, gua ngampunin dia, kayaknya dia memang gak pengen lupa deh, ya kan? Tapi dia bener, kalau gua mengampunin dia, wah gua dikasih tolong, Iya. ya kan? Gitu dari begitu lagi gitu karena pikiran kita jahat bener licik lah, kita bermaksud baik tapi dia jahat gitu ya. Jadi makanya gimana ya, gue ngampunin tapi gue lalu kok gue kesel lagi dong. Jadi itu masih belum tuntas, mengampuninya belum 100%. Maksudnya gitu. Ini sih yang itu kemana ya Al? Itu manja sih. Maksud saya pengen ngomong sih bahwa itu jangan begitu gitu loh. Ya lu begoin kita tahu gitu loh, maksud saya begitu. Maksudnya bukan yang Halo. saya ditahan cepet dah nyampenya. Nah, cici kamu mau ngebalas WA. Ih, saya balas berarti iya ada WA. Apa sih kemarin mau bilang jam 7 maaf ya. Gue udah siapin helikopter, akhirnya dia naik ke bemo. Nah, dia ada lagi dia telepon. Nah, jadi sekali lagi, kalau kita mau ngomong lagi mengampuni itu, kan kata si Jenny itu nggak gampang mengampuni, ya. Kalau gampang mah nggak bakal terjadi. Iya. Nggak bakal terjadi itu namanya orang sakit hati. Benar nggak? Kalau kita bisa ngampuni kan nggak bakal sakit hati ya. Benar kan? Tapi banyak nggak sekarang kenyataannya orang sakit hati? Banyak, ya banyak. Dan hati kita kalau ada sakit tuh susah sembuhnya, ya kan? Kecuali kita minta kekuatan supaya kita di rumah sakit, ya. Karena kalau nggak Tuhan kasih kita kekuatan, nggak bakalan kita bisa nggak bakalan. Dan kita juga harus belajar, karena firman Tuhan mau kita belajar, ya. Amin. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa sih kita mesti lemah lembut? Kenapa? Kenapa Cici banyak mesti lemah lembut? Nih, tadi kan lemah lembut banyak nih begini nih. Sekarang pertanyaannya, kenapa kita mesti lemah lembut? Biar ada perubahan loh. Biar ada perubahan. Ya, dalam Tuhan sih. Menurut Orang Amel? mesti ada lihat tuh ada perubahannya tuh dia. Namanya Tuhan ada Tuhan aja loh. Ya. Menurut Amel apa? Kenapa kita mesti lemah lembut? Ayo yang pantatnya gede geser-geser. Wah. Amel. Kita mesti lemah lembut. Kenapa? Betul. Terus lanjut. Mau yang Tuhan. Betul. Kalau kita lemah lembut itu seperti kita itu mencerminkan Tuhan, ya. Tuhan itu lemah lembut nggak sama kita? Lemah lembut nggak Tuhan sama kita? Kalau enggak, Tuhan nggak bakalan mau datang ke dunia ini tebus kita, nggak bakalan dia mau. Ya karena dia punya hati yang lemah lembut. Dia mau supaya kita semua itu jangan ada yang binasa, tapi kita selamat, ya kan? Lemah lembut. Terus waktu Tuhan ingat nggak? Waktu Tuhan itu hancurin apa? Orang-orang yang berdagang di luar bait Allah, ya kan? Tuhan mau supaya bait Allah itu digunakan untuk bekerja, bukan untuk berjualan. Makanya Tuhan marah. Tapi Tuhan marahnya itu buat kebaikan, ya karena Tuhan memiliki hati yang lembut supaya kita yang Tuhan tidak tebus itu kita punya hidup yang berubah, ya, amin. Terus juga firman Tuhan bilang apa? Orang yang memiliki hati yang lembut itu ada memiliki dunia. Artinya kita akan memerintah bersama-sama dengan Tuhan pada saat Tuhan ke dalam dunia ini diakui, ya. Jadi kita akan memerintah bersama dengan Tuhan, ya. Jadi lemah lembut itu adalah salah satu bentuk daripada buah-buah roh, ya. Jadi kalau kita hidupnya penuh dengan Roh Kudus, diubahkan oleh Tuhan, orang bisa melihat buahnya dari kita. Kalau kita lihat pohon kan dari buahnya, benar kan? Nah, seperti kita juga, kalau hidup kita penuh dengan roh, maka ada buah yang bisa orang lihat dalam kehidupan kita. Orang lihat kita di sekarang Cici Koni berubah, gua kasih juga di sini loh, gitu kan? Sekarang Cici Lili ini loh, kalau ngomong sama saya sekarang ramah loh, misalnya gitu ya. Memang udah lama sih dia juga ya. Ini juga ramah. Sekarang juga ini ikut BCA. Iya, puji Tuhan. Taman cantik. Ini kita ngomong Jenny mana? Ini sebelah sini loh. Ya. Ini sama Jenny. Jenny ya.